5, yang artinya bumi jadi subur. Dan riba itu ada 4 macam. Yang pertama, riba fadl, yaitu tukar menukar barang sejenis yang barangnya sama tetapi jumlahnya berbeda. Misalnya menukar 10 kg beras dengan 11 kg beras. Barang yang sejenis, misalnya beras dengan beras, uang dengan uang, emas dengan emas. Yang kedua, riba qardi, yaitu utang piutang dengan menarik keuntungan bagi piutangnya. Misalnya seseorang berhutang 25.000 dengan perjanjian akan dibayar 26.000, atau seperti rentenir yang meminjamkan uangnya dengan pengembalian 30% per bulan. Kemudian riba yad, yaitu jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya dari si penjual dan tidak boleh menjualnya lagi kepada siapapun sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli pertama. Itu juga termasuk riba. Kemudian riba nasyai, yaitu melebihkan pembayaran barang yang diperjualbelikan atau diutangkan karena dilambatkan waktu pembayarannya. Misalnya menjual emas seharga 200.000 jika dijual tunai dan menjual seharga 300.000 jika diangsur. Ternyata ini juga termasuk riba dan tidak boleh. Kemudian dasar hukum riba, ya, firman Allah dan Rasul dalam melarang dan mengharamkan riba, ya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu tadi seperti saya sebutkan di atas dalam Quran surat Al-Nisa ayat 275. Kemudian riba dengan bunga bank, ya. Al-Quran telah mengharamkan riba dalam 4 ayat yang berbeda. Pada tahap pertama, Al-Quran menolak anggapan bahwa riba yang pada akhirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan yang mendekatkan diri dan bertakarrub kepada Allah. Padahal sebenarnya riba itu merugikan, ya. Dalam surat Ar-Rum ayat 39 yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia menambah harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Oke, itu sampai tadi di riba. Kemudian selanjutnya yaitu kita bahas hutang piutang, ya. Apa sih hutang piutang? Ya. Hutang piutang itu menyerahkan harta dan benda kepada orang dengan catatan suatu saat nanti akan dikembalikan, ya, sesuai dengan perjanjian yang dinamakan hutang piutang. Ada rukunnya, ya. Apa saja rukun hutang piutang? Yang pertama ada barang atau ada harta. Yang kemudian ada ijab qabul. Kemudian yang ketiga, adanya pemberi hutang dan penghutang. Kemudian rukun yang 4 itu menjauhi riba adalah salah satu hal yang harus dipegang oleh umat Islam dalam transaksi hutang piutang. Ya. Kemudian ada 6 prinsip yang tidak boleh dilanggar dalam melakukan berbagai transaksi muamalah. Di antaranya 1, dilarang mempermainkan kualitas, ya. Mempermainkan timbangan, takaran dan kehalalan, ya, karena sering kita jumpai membeli barang yang sama dengan takaran yang sama tapi jumlahnya berbeda. Misalnya membeli beras di toko yang satu, timbangannya ternyata setelah ditimbang di tempat lain jumlahnya lebih sedikit, ya. Kemudian dilarang melakukan spekulasi dan judi. Kemudian dilarang menggunakan cara batil. Kemudian dilarang mengambil riba. Dilarang menggunakan cara zalim. Dilarang menjual belikan barang haram.
Itu tadi hutang piutang. Kemudian apa itu hutang piutang atau qard ya? Adalah pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Secara teknis, peminjam itu diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Pembayaran bisa dilakukan dengan diangsur atau lunas sekaligus. Menurut Bank Indonesia, qard adalah pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, sehingga qard berlaku tanpa imbalan karena peminjam meminjamkan uang dengan imbalan adalah riba. Kemudian syarat dan rukun qard. Yang pertama itu peminjam. Pihak peminjam harus seseorang yang ahliyah, muamalah, yang berarti harus balik, berakal waras dan tidak mahjur. Kemudian pemberi pinjaman. Pihak pemberi pinjaman haruslah seorang yang ahliyah, at-tabaru, layak bersosial, dengan arti mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat dalam qard. Kemudian adanya barang ya, utang atau harta, barang yang digunakan sebagai objek dalam qard tersebut harus dapat diakad salam. Dengan bisa diakad salam, maka barang tersebut dianggap sah untuk diutangkan. Kemudian adalah ijab qabul atau sihat. Ucapan dalam ijab qabul harus dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian sumber dana qard itu misalnya fatwa bagian modal keuangan syariah, ini ada di bank. Kemudian keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan, lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada lembaga keuangan syariah. Apa fungsinya ya? Yang pertama, fungsi qard atau hutang piutang. Yang pertama, membantu nasabah yang sedang membutuhkan dana cepat untuk kebutuhan yang mendesak. Kemudian qard hasan yang menjadi pembeda lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional karena membawa misi sosial dalamnya. Kemudian misi sosial ini dapat meningkatkan citra positif dan loyalitas masyarakat pada lembaga keuangan syariah. Baik, demikianlah 6 hal muamalah yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.